Gimana kalau saya bilang ke Anda, lebih dari 100 tahun yang lalu, ada sebuah buku yang mengklaim kalau menjadi kaya itu adalah ilmu pasti? Ya, ilmu pasti. Sama eksaknya seperti matematika. Jadi ini bukan soal untung-untungan, bakat, atau bahkan lingkungan. Tapi murni sebuah formula yang bisa diikuti oleh siapa saja. Buku ini judulnya The Science of Getting Rich, ditulis oleh Wallace D. Wattles di tahun 1910. Dan yang bikin kaget, buku inilah yang ternyata jadi cetak biru buat banyak banget filosofi pengembangan diri modern, termasuk yang mungkin Anda tahu, buku dan film fenomenal The Secret. Coba didengerin kalimat pembukaannya. Provokatif banget kan? Dia nggak nawarin tips atau trik-trik biasa, tapi sebuah sains yang katanya punya kepastian matematis. Pernyataan yang sangat berani ya. Oke, sekarang mari kita coba bedah lebih dalam filosofi dari tahun 1910 ini dan kita lihat gimana sih sains yang mungkin udah banyak dilupakan ini seharusnya bekerja. Nah, inti dari semua filosofi Wattles ini bertumpu pada satu konsep, zat berpikir. Sebuah sumber tunggal yang, cerdas dan misterius, yang katanya dari situlah semua kekayaan berasal. Wattles menyebutnya bahan asal atau zat berpikir. Coba bayangin aja ini kayak semacam energi kreatif murni yang bisa dibentuk oleh pikiran kita. Menurut dia, dari sinilah semua kekayaan fisik itu berasal. Diwujudkan dari sesuatu yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Teorinya ini bisa kita pecah jadi 3 langkah yang sebenarnya cukup logis. Pertama, kita harus akui dulu kalau ada satu sumber universal ini. Kedua, kita harus paham kalau pikiran kita itu bisa mencetak ide-ide kita ke sumber ini. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, kita bisa secara sadar menggunakan pikiran kita untuk memerintahkan sumber ini supaya menciptakan apapun yang kita mau. Oke, jadi kalau kita bisa memerintahkan zat berpikir ini, terus gimana caranya? Nah, Wattles menjelaskan kalau ini tuh bukan sekedar lamunan kosong ya. Ini adalah sebuah proses mental yang sangat spesifik. Sebuah cetak biru yang dia sebut berpikir dengan cara tertentu. Jadi ada 3 komponen mental yang wajib ada. Pertama, visi yang super jelas. Bukan cuma, saya mau kaya, tapi gambaran yang detail banget tentang apa yang Anda mau. Kedua, yakinan yang mutlak, nggak ada keraguan sedikit pun. Dan ketiga, rasa syukur, yang menurut Wattles bisa menyelaraskan pikiran kita dengan energi kreatif alam semesta. Tapi, ada satu peringatan penting dari Wattles soal kemauan keras atau willpower. Kekuatan ini cuma boleh dipakai ke dalam untuk mengendalikan pikiran dan tindakan Anda sendiri. Jangan pernah, sekali-kali, mencoba menggunakannya untuk memaksa atau memanipulasi orang lain atau dunia di luar kita. Nah, di sini Wattles sangat tegas. Kekuatan pikiran aja tuh nggak cukup. Pikiran harus nyambung ke dunia fisik lewat tindakan. Inilah jembatan krusial antara dunia mental dengan pencapaian yang nyata. Disinilah kita masuk ke bagian kedua dari formulanya, bertindak dengan cara tertentu. Jadi, pikiran itu menciptakan visinya, tapi hanya tindakan yang bisa bikin visi itu jadi kenyataan. Prinsipnya sederhana tapi ngena banget. Bertindaklah sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu kondisi jadi sempurna atau pindah ke lingkungan yang lebih baik. Tindakan harus dimulai hari ini, dari tempat Anda berada saat ini. Tindakannya ini juga bukan sembarang tindakan ya, ada aturannya. Pertama, kerjakan semua yang bisa Anda kerjakan hari ini. Kedua, lakukan setiap hal dengan cara yang paling efisien. Mulai dari pekerjaan Anda yang sekarang, dan yang paling penting, fokus untuk selalu memberi nilai lebih kepada orang lain di setiap interaksi. Oke, di balik semua strategi ini, ada satu pergeseran pola pikir yang paling fundamental dan radikal. Dan inilah inti dari filosofi Wattles. Beralih dari pola pikir kompetisi menjadi pola pikir kreasi. Coba deh lihat bedanya, jelas banget kan? Pola pikir kompetitif itu melihat dunia kayak sebuah kue yang ukurannya terbatas. Jadi kalau Anda mau dapat potongan lebih besar, orang lain harus dapat lebih kecil. Sebaliknya, pola pikir kreatif percaya kalau kue itu nggak ada batasnya. Anda nggak perlu bersaing, Anda cuma perlu menciptakan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Anda bukan lagi berjuang memperebutkan remah-remah. Anda adalah seorang pencipta yang mengambil dari sumber yang nggak akan pernah ada habisnya. Sekali lagi, coba kita ingat-ingat lagi konteksnya. Semua ide-ide radikal ini ditulis lebih dari 110 tahun yang lalu loh. Jauh sebelum era internet dan buku-buku pengembangan diri modern membanjiri kita seperti sekarang. Jadi, kalau kita rangkum, inilah formula lengkapnya, terangkum dalam 4 langkah sederhana. Langkah pertama, visi yang jelas. Langkah kedua, keyakinan yang tak tergoyahkan.
Langkah ketiga, rasa syukur yang tulus. Dan yang terakhir, langkah keempat, tindakan yang efisien dan dilakukan sekarang juga. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan di akhir. Apa Wattles benar-benar menemukan sebuah sains? Atau mungkin dia sebenarnya, seabad lebih awal, cuma berhasil memetakan kekuatan luar biasa dari sebuah pikiran yang punya tujuan, keyakinan, dan fokus yang gak tergoyahkan? Apapun jawabannya, ini adalah sebuah gagasan yang menarik untuk direnungkan.